Dan ketika terjadi wabah-wabah semacam ini memang Rasulullah sendiri pun sangat berhati-hati begitu. Karena ya yang dilihat adalah wabahnya ini wabah seperti apa. Kalau wabah ini memungkinkan cepat penularannya, ini kan permasalahannya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabarnya teman-teman, para dulur dan akhi dan ukhti yang saya cintai. Senang sekali kita bisa datang dalam acara perdana kita, yaitu adalah podcast yang diadakan Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Kita menamainya dengan nama Santri Zaman Now. Tapi saya tidak sendiri. Saya kedatangan dengan ustadz yang keren, terkece, terhit. Kita sambut Ustadz Fadil. oke. Halo Kak Fadil. Alhamdulillah sehat selalu sebagaimana yang Mas Alan lihat saat ini. Ya beginilah keadaan hari ini. Walaupun saat ini lagi kita ditempa musibah corona, tapi insya Allah kita harus tetap semangat, harus tetap beraktivitas yang berfaedah gitu. Iya, faedah. Oke. Dan ngomong-ngomong, Kak Fadil ini juga mempunyai nama channel, yaitu Fadil Sumba, Kak, ya? Fadil Sumba, betul sekali. Ini membuktikan bahwa Kak Fadil ini adalah asli orang Sumba. Oke, terima kasih. Iya, nggak mungkin kan Kak Fadil pura-pura Sumba. Iya, betul sekali. Kalau Jadi, pura-pura peduli Sumba mungkin ya, Kak? agak lucu juga gitu. Iya. Tapi insya Allah peduli dong. Iya, dengan peduli Sumba. cinta Sumba, Kak. Oke. Emang buat temen-temen daripada buka aib orang, mending sampean buka YouTube-nya Kak Fadil. Terima kasih banyak. Ya sekaligus promosi ya. Jadi Iya. bagi teman-teman yang ingin mengikuti video-video di channel Fadil Sumba, langsung saja ke YouTube dan subscribe channel Fadil Sumba. Insya Allah banyak tayangan berfaedah dan juga tentang keseharian kami di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Mas Alan, seperti itu. Oh iya. Dan isi kontennya ya kurang Nah, lebih. kalau Mas Alan sendiri emang nggak punya channel gitu? Saya juga punya. Oh, oke. Buat temen-temen jangan lupa like, comment, dan subscribe Alan Al Ahsan 23 pakai angka. Nah itu. Dan tentunya Bahrul Maghfirah channel juga. Jangan Iya, lupa yang di-subscribe. paling terpenting itu Bahrul Maghfirah. Oke. Nah, Kak Fadil, Ya, kan baik. lagi usumnya corona. Ya betul betul. Dalam corona ini ada yang mengganggu buat bikin konten YouTube apa enggak? Ya memang sih. Jadi karena saat ini corona, biasanya kan kalau lagi tidak ada corona kan santri masih ada di pondok. Nah ini kan karena corona, ya maksudnya wabah corona ini, pandemi ini di seluruh dunia, jadi santri kita pulangkan dan tentu ya sepi, sehingga biasanya saya collab sama santri untuk membuat konten YouTube. Jadinya ya sudah hari-hari ya mungkin lebih ngaji online dan juga kegiatan-kegiatan dengan teman-teman pengurus yang hari ini masih ada di pondok. Mungkin gitu ya. Ya sholat jamaah, kemudian wiritan, berzikir, baca roti, baca Quran, ziarah ke makom, ya seperti itulah. Keluar-keluarnya juga tentu dikurangi karena takut corona gitu. Ya, takut corona. Takut corona. Bisa mungkin kita harus waspada dan tetap santuy. Tentu harus waspada dong, karena kan corona ini sangat berbahaya gitu. Dan juga tentu buat pemirsa semua di rumah, kalau keluar-keluar jangan sampai tidak memakai masker. Iya. Karena memang penularan corona itu kan memang melalui saluran pernapasan, khususnya hidung dan mulut. Nah, dengan adanya masker ini kan kita terhindar gitu, ya tertutup. Sehingga kalaupun misalkan kita pengen tangan, misalkan kita habis kena berjabat tangan dengan orang lain lalu kita pengen, ini kan ada filternya, ya betul sekali. Dan jangan lupa tetap cuci tangan yang rajin. Nah betul sekali, cuci tangan juga bagus sekali untuk untuk menghindari virus-virus yang bertebaran dalam kehidupan kita. Nah gitu loh. Iya. Dan untuk ngomong-ngomong masalah corona ini, ada beberapa masyarakat ingin menyampaikan, ingin bertanya tentang sampean. Oh begitu. Iya. Bertanya tentang saya. Oh, iya. ada apa dengan saya? Karena Tentu tentang corona tentunya ya. iya. Oh begitu. Ayo Oke. kita ya saksikan videonya. Halo, nama saya Samsul. Saya mau tanya, apakah sholat Jumat itu wajib dalam waktu kondisi seperti ada corona ini? Oke, begitu aja. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya ingin bertanya, kalau kita tidak wajib sholat Jumat, apakah wajib menggantinya dengan sholat zuhur? Terima kasih. Ya, terima kasih tadi atas ini saya sudah boleh menjawab. Iya, sudah boleh menjawab, Pak. Oke, terima kasih tadi pertanyaan dari saudara-saudara kita yang tentu bertanya terkait karena memang wabah COVID-19 ini setelah menyebar luas gitu ya di dunia dan tentu khususnya di negara Republik Indonesia, sehingga terjadi suatu keadaan yang tidak seperti biasanya, di mana kita tidak boleh keluar rumah, di rumah saja. Gitu. Lalu tentu ada juga ibadah kita yang biasanya kita lakukan di hari-hari sebelum datangnya wabah ini kan, diantaranya yang terkait kita sholat di luar adalah sholat Jumat. Memang kalau kemarin-kemarin ya tentu sholat Jumat itu adalah sholat yang wajib bagi setiap muslim. Ya, setiap muslim tentu yang laki-laki, karena muslim. Kalau cewek kan pasti muslimah dong. Iya, ukhti. Ini ukhti apa akhi? Saya akhi, Oh, aku akhi. cinta ukhti. Iya, oh cinta ukhti. Oke. Ukhti Ya, Ismail. jadi kalau muslimah kan cewek, ukhti. Ukhti. Ya, kalau muslim ya tentu akhi. Laki gitu. Oke. Jadi sholat wajib itu tentu wajib. Nah, akan tetapi bagaimana ketika saat-saat di mana saat ini kita ya sedang dilanda oleh wabah COVID-19 ini atau corona ya. Kalau saya bilang corona ya. Corona. Corona ya. Tapi corona itu bisa juga kita dengan sebut dengan kif. Ya, kalau di dunia santri sekarang lagi tren dengan kata-kata kif. Jadi kif itu artinya berhenti gitu. Jadi corona berhenti yo gitu. Ya udah cukup lah corona. Kasihan kita-kita ini ya. Jadi bagaimana dong? Nah, di saat tengah mewabahnya, dan tentu juga anjuran dari pemerintah adalah agar kita tidak keluar rumah. Ya, karena dikhawatirkan kalau kita keluar rumah dimungkinkan gitu kita akan terkena wabah virus COVID-19 ini atau corona. Sehingga kemarin ya keluar fatwa dari MUI dan juga dari fatwa Azhar, ulama-ulama Mesir, di mana ya karena ditakutkan ya apabila kita keluar dan lalu berkumpul orang banyak, karena kan sholat Jumat memang di situ berkumpul orang yang sangat banyak, sehingga dikhawatirkan kondisi yang begitu keadaan yang betul-betul berbahaya ini, apabila kita tetap berkumpul lalu melaksanakan ibadah sholat Jumat, dikhawatirkan akan terjadi semakin mewabah dan tertular kepada orang lain gitu. Sehingga fatwa MUI dan juga tentu fatwa dari Azhar, ulama-ulama Mesir itu menganjurkan untuk sholat di rumah saja. Artinya sholat Jumat, dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan daripada penanya kedua tadi, diganti dengan sholat zuhur gitu. Jadi bukan sholat Jumat lagi di rumah, karena di rumah gitu, bukan sholat Jumat itu, jadi diganti dengan sholat zuhur. Jadi sholatnya ya sholat zuhur gitu. Nah, kemudian walaupun memang ada beberapa ulama juga yang tidak sependapat dengan fatwa MUI maupun fatwa daripada ulama-ulama Mesir, daripada ulama-ulama Azhar gitu. Ya, alasannya adalah karena ya kita tetap harus sholat Jumat begitu. Nah, bagaimana? Tentu ada hal-hal atau step-step yang harus ditempuh oleh Pak Takmir khususnya, agar bagaimana ketika masyarakat masuk ke dalam masjid itu dalam keadaan steril. Sehingga seperti di Kota Malang sendiri ini masih ada memang beberapa masjid-masjid yang tetap melaksanakan sholat Jumat. Tapi dengan konsekuensi. Ya, tentu dengan catatan adalah di mana harus disterilkan setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid begitu. Sehingga seperti di Masjid Jami itu tetap dilaksanakan sholat Jumat ya, lalu sedangkan di Masjid Jami Nur Kota Batu itu ditiadakan sholat Jumat dengan alasan mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga daripada fatwa-fatwa ulama-ulama yang memang kompeten di bidangnya. Nah, kemudian sedangkan Masjid Jami Kota Malang tetap melaksanakan sholat Jumat dengan step-step tadi yang sudah disampaikan, di mana ketika jamaah masuk mereka pertama tangannya khusus karena tangannya memang sering menyentuh sesuatu, sehingga disemprotkan atau dipakaikan hand sanitizer, sehingga dengan hand sanitizer ini membunuh virus yang ada di tangan. Lalu ketika akan masuk, tidak langsung masuk masjid tapi masuk ke dalam bilik. Dan ini sudah sangat viral sekali bilik ini ya, karena memang kemarin di Kota Malang sendiri itu sempat ada yang rame dengan bilik siko namanya ya, sikat corona. Jadi
coronanya disikat gitu. Kayak Mas Ellen ini kan ya calon-calon petinju kelihatannya. Iya, ya. petinju. Cuman badannya kurang ini mendukung untuk jadi petinju. Iya, 5 tahun lagi sudah kekar. Oke, harus sering fitness dong. Iya. Ya, oke. Kapan Jadi sih? masuk ke bilik corona lalu disemprot dengan apa itu cairan disinfektan ya, lalu itu tujuannya agar apa namanya virus-virus yang menempel mungkin di baju dan macam-macamnya itu mati begitu. Baru setelah itu masuk ke dalam masjid. Itu pun ada langkah terakhir yaitu di mana mereka tetap dicek kondisi tubuhnya gitu. Dan ini tentu harapannya adalah orang yang ke masjid ini betul-betul orang yang sehat begitu. Jadi yang datang sholat Jumat ke masjid adalah orang-orang Islam, orang Muslim, laki-laki yang sehat. Nah, bagaimana kalau dia misalkan merasa misalkan demam. Atau ada tanda-tanda ya, tanda-tanda yang mengarah, oh ini ciri-ciri corona dong gitu. Misalkan batuk, flu, demam panas. Ya tentu sebaiknya yang seperti ini dia di rumah saja. Jangan ke masjid. Takutnya ternyata memang betul dia terindikasi ada corona kan berbahaya juga gitu. Sehingga seperti Masjid Jami dan memang ada sebagian masjid di dekat pondok pesantren ini juga tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagaimana? Ya kalau memang di daerah kita masih ada ya yang melaksanakan sholat Jumat dan kita dalam keadaan sehat, silahkan gitu, tidak masalah dong gitu. Nanti kan di sana juga ada step-step yang cukup ketat gitu sehingga orang-orang yang masuk itu dalam keadaan steril. Tapi misalkan kok masjidnya ini ditakutkan, tidak ada semacam tadi itu ya, hand sanitizer, kemudian juga di cairan disinfektan, lalu pengecekan suhu tubuh, ya sebaiknya cari masjid yang lebih aman gitu. Artinya masjid-masjid yang steril betul ketika kita akan masuk. Nah gitu. Jadi tidak masalah, silakan kita mau memakai fatwa ulama yang mana, tentu ulama-ulama kita ini ketika berfatwa tidak berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi mengikuti daripada pedoman-pedoman ulama-ulama yang telah berijtihad di dalamnya. Saya kira seperti itu, Mas Ellen. Tapi kalau umpama wabah atau virus-virus, apakah ada dalilnya atau dulu zaman tabi'in atau para sahabat pernah ngalamin? Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita melihat dari sejarah datangnya wabah ini di zaman Nabi pun memang pernah terjadi. Dan ketika terjadi wabah-wabah semacam ini memang Rasulullah sendiri pun sangat berhati-hati begitu, karena ya yang dilihat adalah wabahnya ini wabah seperti apa. Kalau wabah ini memungkinkan cepat penularannya, ini kan permasalahannya kan saat ini kan penularannya ini sangat cepat sekali gitu. Cepat sekali. Dan di waktu yang bersamaan gitu, sehingga memungkinkan banyak orang yang apabila terkena bisa berakibat fatal sampai pada meninggal dunia. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, kita tahu bersama kemarin video-video yang sempat beredar bagaimana cara menguburkannya. Iya betul sekali. Jadi sampai harus mereka itu ya betul-betul ada yang datang, keluarga gitu. tidak bisa menyentuh mayat, kemudian juga jenazah betul-betul dijaga oleh. Cuma bisa salat goib. Betul sekali. Jadi sangat-sangat tidak seperti biasanya. Nah, kejadian wabah ini selain zaman Nabi juga pernah terjadi di era-era sebelum kita gitu. Dan itu beberapa kali, bahkan sampai pernah, jadi banyak orang juga bertanya, loh, wah gara-gara corona Mekah Madinah ditutup seperti itu. Ya tentu mereka juga khawatir dong kalau sampai orang masuk, lalu orang Mekah dan Madinah juga tertular dengan sangat cepat. Ya tentu mereka juga khawatir dan ketakutan gitu. Lah sehingga dulu tuh pernah Mekah ditutup, tidak ada haji gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian, dan itu pernah terjadi beberapa kali. Jadi bahkan yang terakhir di zaman ketika ada virus meningitis. Sehingga makanya kenapa orang kalau ingin umroh atau haji kan dia harus suntik meningitis. Suntik cairan meningitis. Itu tujuannya karena di Mekah itu masih ada indikasi orang akan terkena meningitis. Dan itu sangat berbahaya juga, bisa mematikan. Kemudian sebelum datangnya corona kemarin, virus SARS juga itu sangat berbahaya. Sampai-sampai orang yang terindikasi terkena virus SARS, mereka tidak bisa datang ke Mekah dan Madinah. Artinya mereka juga berupaya bagaimana agar penyebaran virus ini tidak meluas seperti itu. Jadi memang ya hal-hal semacam ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tabi'in, dan sampai generasi kita saat ini, yaitu ya ini dia corona, COVID-19. Tapi kalau sholat Jumat itu, kalau kan ada namanya jarak 1 meter. Ya betul. Kita sholat jarak 1 meter itu kita masih boleh apa enggak? Ya jadi tentang ini kan masalah soft ya. Masalah soft. Memang kalau dalam keadaan normal
Ya justru yang dianjurkan oleh Nabi adalah bagaimana soft itu selain pundak sama pundak harus menempel, tentu mata kaki dengan mata kaki juga menempel. Tujuannya adalah agar tidak ada syaitan gitu yang nantinya akan menggoda sholat kita sehingga kita menjadi tidak khusyuk, lalu kadang-kadang sholat kita jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sehingga karena keadaannya saat ini berbeda dengan keadaan normal, artinya darurat karena uzur gitu ya. Dan tentu dikhawatirkan apabila terlalu rapat nanti akan terjadi penyebaran corona gitu, sehingga tidak masalah. Ya ini hanya masalah keutamaan saja, bukan sesuatu hal yang wajib harus rapat, tidak. Nah, karena ini kan darurat, keadaannya tidak memungkinkan, jadi tidak masalah gitu. Misalkan di suatu masjid dia tidak punya alat yang cukup memadai, lalu dia membuat agak jarak begitu ya, ini tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan ada masjid yang mereka punya alat yang cukup, kemudian steril jamaah yang masuk, lalu di situ tidak ada tidak ada perenggangan soft, juga tidak masalah gitu. Yang pasti kalau sampai terjadi apa-apa, ya tentu yang patut disalahkan adalah orang-orang yang tetap ngotot untuk merapatkan itu tadi gitu. Sedangkan mungkin masjid tersebut tidak steril atau tidak ada alat-alat yang mendukung ketika jamaah akan masuk dalam masjid. Saya kira seperti itu sih sebenarnya. Ya kira-kira itu teman-teman, berarti bisa disimpulkan kita nggak apa-apa saat Jumat tapi dengan konsekuensi menjaga kesehatan atau semuanya fasilitas untuk kebersihan masih ada. Ya, dan ya harus diupayakan, mereka harus punya beli sendirilah masker, harus beli. Masker. Murah kok Mas. Sekarang masker ya paling berapa sih, 5.000 ada. Ya harap teman-teman yang para penjual masker jangan dimahal-mahalin maskernya. Dan kesimpulannya berarti kita boleh sholat Jumat atau sholat duhur, yang nggak boleh itu nggak sholat. Iya, jangan sampai tidak sholat. Nah ini yang berbahaya, mentang-mentang tidak Jumatan, dia tutup, akhirnya nggak sholat. Jangan, dia sholat duhur itu ganti sholat Jumatnya. Dan ada pertanyaan yang ketiga Kak Fadil. Oke, baik. Kita mulai. Perkenalkan, nama saya Didin. Saya ingin bertanya, tahukah Anda mengenai keputusan MUI untuk sholat Jumat di rumah? Terima kasih. Oke, itu tadi ini ya, pertanyaan yang dari penanya ya. Jadi memang sebenarnya fatwa dari MUI ini sudah tersebar luas gitu. Bahkan setiap pimpinan cabang dari Majelis Ulama Indonesia itu juga sudah menyebarluaskan tentang fatwa MUI terkait bukan pelarangan ya, tapi himbauan untuk melakukan sholat duhur di rumah sebagai ganti daripada sholat Jumat. Artinya sholat Jumat itu ditiadakan dan itu diperbolehkan dengan tentu ada sebab, begitu, ada catatan, adalah karena darurat, karena uzur, di mana saat ini kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19 yang mana penyebarannya sangat cepat sekali, karena memang ini dengan orang menyentuh bagian pernapasan maka dia akan masuk ke dalam tubuh dan pada akhirnya sangat-sangat berbahaya dan bahkan bisa mematikan. Jadi memang fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia itu sudah cukup didengar luas lah oleh masyarakat kita ya. Tinggal silahkan kita mau menggunakan yang mana, ya yang pasti semuanya sudah sesuai dan tentu punya dalil yang kuat, ya dalil ijtihad yang kuat daripada ulama-ulama kita. Seperti itu saya kira Mas Alan. Tapi kalau orang nggak sholat Jumat saat corona lebih dari 3 kali itu Ya. kan masih nggak apa-apa tadi. Iya betul. Nah ini ada yang berkata gitu ya, oh nanti kalau kita nggak sholat Jumat 3 kali kafir gitu. Wah ini Parah ya. ini ya mungkin kita memaklumi keadaan saat ini sehingga orang itu gampang membuat statement yang sangat-sangat kadang merisaukan orang lain sehingga orang jadi ketakutan. Jadi sudah COVID-19-nya sendiri menakutkan gitu ya. Ada awak-awak dari COVID-19. Iya, ditambah lagi kalau sampai nanti nggak sholat Jumat akhirnya bisa kafir. Nah tidak seperti itu sebenarnya. Jadi itu tadi, kalau dalam keadaan normal ya tentu meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu bisa berakibat pada kekufuran gitu. Namun karena kondisi yang darurat ya, kondisi yang tidak memungkinkan saat ini, di mana kembali lagi bahwasanya wabah COVID-19 ini sangat berbahaya dan bahkan bisa mematikan begitu.
sehingga diperbolehkan. Dan ini sesuai dengan fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan fatwa ulama-ulama Azhar, ya, bahwasanya diganti dengan sholat duhur di rumah. Nah, bagaimana apabila sudah misalkan dianjurkan untuk sholat di rumah, terus ternyata nggak sholat duhur? Ya ini bisa jadi orang ini yang berbahaya. Iya, gitu. bahaya itu. Ya, jadi jangan sampai kita karena sholat Jumatnya dianjurkan di rumah gitu ya, akhirnya sudah di rumah santai-santai, ya udah nggak usah sholat duhur. Nah, jangan, justru sebenarnya diganti dengan sholat duhur. Ya mudah-mudahan semua saudara-saudara kita tentunya ya tetap diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa terus ibadah. Saya yakin di dalam hati dan sanubari saudara-saudara kita itu pasti sangat rindu ya untuk sholat berjamaah, sholat Jumat gitu kan, karena pahalanya yang besar juga Sehat kembali. menjadi hubungan silaturahim terjalin. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini ya tentu kita mau tidak bisa berbuat banyak begitu. Ya, dan juga mungkin ya nanti setelah setelah hilangnya wabah corona ini, semangat kaum muslimin bisa Lebih ya diingatkan. mungkin ada hikmahnya lah ya. Iya. Gitu, saat ini mungkin kita tidak bisa maksimal ke masjid sehingga tumbuh rasa kangen rindu kita ke masjid, sehingga setelah corona pergi kita betul-betul merasa ya Allah akhirnya aku bisa berada di rumahmu lagi gitu. Orang-orang yang kurang menjaga kebersihan setelah adanya wabah ini menjadi Betul tingkat sekali. kebersihannya. Jadi banyak hikmahnya lah. Iya. Yang tadinya males bersih-bersih jadi Kopros gitu. betul. Yang tadinya keluar-keluar nggak mau pakai masker gitu. Yang kemarin juga sempat bilang, wah itu ngapain sih orang? Ya artinya orang-orang musliman gini. Nah sekarang jadi terbukalah semuanya gitu. Semuanya jadi hikmah daripada COVID-19 ini, ya walaupun satu sisi ada sisi negatif tapi juga ada hal-hal positif. Juga nanti tentunya menumbuhkan rasa peduli kita terhadap agama kita, terhadap bangsa dan negara kita. Saya kira seperti itu mungkin ya. Oh, iya. Oke. Oke Ustadz, berarti teman-teman kesimpulannya kita masih boleh sholat duhur dengan catatan kita menjaga kebersihan. Tapi dengan kalau keadaannya tidak memungkinkan, kita tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Dan untuk yang masalah soft itu ternyata boleh kayak ya ternyata boleh. Dan itu buat pesan-pesan pemirsa yang ada di rumah atau yang ada dimanapun, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan jangan lupa untuk di rumah aja. Untuk yang tidak di rumah karena ada kepentingan, untuk selalu menjaga kesehatannya. Ada pesan-pesan untuk pemirsa? Ya, dan juga mungkin buat teman-teman pemirsa semuanya ya yang hari ini tetap di rumah, tidak kemana-mana, ya tingkatkan terus ibadahnya, ya jangan sampai karena corona kita jadi bermalas-malasan, ya betul-betul upayakan agar kita lebih dekat sama Allah. Dan tentu bagi yang keluar-keluar ya hati-hati di jalan, jangan sampai tidak memakai masker, tidak sering-sering mencuci tangan, dan juga tentunya jaga kesehatan. Saya kira sama apa yang disampaikan Mas Alan tadi. Oke, semuanya, saya Wahid Maulana Hasan Dan saya Fadil Sumba. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.